Mark Klok dan Lily Pali layak masuk timnas. Wow, itu merupakan statement daripada Coach Justin yang menilai bahwasanya Mark Klok dan juga Lily Pali masih punya potensi masuk ke timnas Indonesia dan pasti akan memberikan kontribusi nyata. Ini dilansir daripada Sport 77 Official, di mana Coach Justin bersama dengan Mamat Al-Katiri dan juga dengan Bang Ibnu. Ya, di situ mereka bertiga ya semacam menulis list pemain yang layak untuk dipanggil lagi ke dalam timnas Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya di dalam tulisan awal Coach Justin itu menulis Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani. Kemudian muncul nama Stefano Lily Pali. Dan terakhir setelah berbicara dengan Mam Al-Katiri yang memberitakan tentang Mark Klok, dan Coach Justin juga menulis nama satu lagi yaitu Mark Klok. Jadi praktis ada 4 nama, Elkan Bagot, Sadil Ramdhani, Stefano Lily Pali dan juga Mark Klok. Nah, ini menarik kita bahas. Jadi di sini dilansir daripada fifa.co.id juga mengatakan bahwasanya Coach Justin nilai Mark Klok dan Lily Pali itu masih layak main di timnas Indonesia. Nah, jadi di sini pasti ada yang pro dan ada yang kontra dengan statement ini. Nah, kalau misalnya dia pro, dia akan bilang ya memang butuh lah, apalagi kebetulan pelatih kita ini dari Belanda. Rata-rata Belanda pasti semakin membantu dengan hadirnya pemain-pemain yang sudah pernah main di kompetisi lokal dan dia bisa bahasa Belanda dan dia orang Belanda. Jadi bisa menjadi penghubung antara pelatih dan juga pemain seperti itu. Jadi Coach Justin juga bilang alasannya. Jadi dia membeberkan alasannya kenapa dia memilih. Ya, kita terlepas memilih Elkan Bagot dan Sadil Ramdhani, ya, kita bicara di sini adalah Mark Klok dan juga Lily Pali. Kita bahas dulu Mark Klok. Kenapa Coach Justin masih memilih Mark Klok? Yang pertama adalah dia adalah posisinya defensive midfielder atau DM. Ini adalah posisi yang sangat sulit dimiliki oleh pemain timnas. Praktis kita memiliki pemain yang sedikit di posisi ini. Jadi kata Coach Justin, ini menjadi solusi apabila nanti ada pemain yang cedera atau mungkin bisa jadi menambah kedalaman skuad, ya kan? Yang kedua adalah Mark Klok ini udah lama main di Indonesia. Dia udah paham betul culture Indonesia dan cocok untuk menjadi penghubung antara pemain lokal, pemain naturalisasi, diaspora dan juga pelatih. Nah, pelatih kan ini nggak punya banyak waktu dalam mempersiapkan tim nasional kita ini. Jadi banyak sekali yang harus dibimbing ya oleh orang timnas, bagaimana orang PSSI bagaimana melatih timnas Indonesia ini. Dan itu mungkin sangat membantu jika hadirnya seorang Mark Klok yang mana dia sudah malah melintang di klub Indonesia, bahkan dia sudah sebagai pemain timnas Indonesia, pernah mantan jadi pemain timnas di era Sintayong ketika di kualifikasi Piala Asia menghadapi Kuwait, khususnya dia mencetak gol gitu kan. Jadi peran daripada Mark Klok ini juga sangat penting. Selain daripada dia nanti bisa ditempatkan sebagai defensive midfielder, dia juga punya pengalaman dan komunikasi yang baik gitu ya kan, yang menjadi nilai tambah kenapa dia layak dipertimbangkan untuk masuk ke timnas Indonesia lagi, guys. Ini menarik, guys. Dan ini Klok ini juga punya jam terbang gitu kan. Kalau misalnya dia pemain baru oke lah gitu. Ini dia punya jam terbang banyak main di Indonesia. Ini pasti sangat membantu Patrick Kluivert, Dani Lanza dan juga Alex Pastor. Itulah salah satu alasan kuat kenapa Coach Justin masih memasukkan Mark Klok sebagai salah satu list pemain yang mungkin bisa dipanggil lagi, karena masih layak nih Mark Klok ini. Beda halnya dengan Coach Sintayong saat itu yang memang menilai Mark Klok sudah tidak lagi ideal untuk masuk ke dalam skuadnya, karena kita tahu lah kalau dalam skuad permainannya Sintayong mengandalkan fisik lari, sedangkan Mark Klok yang di usianya sudah tidak muda lagi, ini menjadi problem. Makanya Sintayong memilih untuk menyingkirkan, tidak lagi memanggil Mark Klok dan lebih memanggil pemain-pemain muda meskipun itu pemain lokal, karena yang dinilai bisa lari, fisiknya kuat seperti itu. Nah, ini pasti berbeda dengan Belanda dengan Patrick Kluivert, yang mana mungkin mereka tidak terlalu mengandalkan fisik sebagaimana Sintayong ajarkan di kepelatihannya.
Nah, jadi dengan lebih mengandalkan 1-2 dan juga mungkin umpan-umpan crossing atau mungkin umpan terobosan ya kan, dan juga tidak fokus ke bertahan, mungkin ya McClough pasti akan nyetel dengan permainan ini. Nah, makanya Coach Justin juga menganggap kayaknya kita masih butuh nih seorang McClough. Tapi kalau memang disuruh untuk lari-lari ke Coach Sintayong, memang mungkin McClough bukan lagi tipe yang ideal karena dia sudah pemain yang cukup berumur 30-an. Jadi ya tidak ideal lagi lah fisiknya untuk lari-lari seperti itu. Tapi kalau makanya Coach Sintayong dia itu lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda karena pemain-pemain muda masih kuat fisiknya untuk ditekan, untuk berlari kemanapun bola itu berada, dan itu masuk akal juga gitu yang apa dikatakan Coach Justin dan apa juga yang dibuat sama Coach Sintayong. Jadi ini tergantung persepsi dan juga skema kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim, yang khususnya pelatih ya. Kalau pelatihnya Sintayong mungkin dia butuh fisik, berarti McClough nggak layak kan gitu. Tapi kalau misalnya untuk ke taktik dan juga untuk lebih kepada skema permainan, yang mana skema permainan yang mengandalkan teknik, maka mungkin McClough bisa dipakai dari kepelatihan Patrick Kluivert. Itu yang pertama, yaitu McClough. Yang kedua ini Stefano Lillipali. Ini mengejutkan juga ketika Coach Justin menulis nama Stefano Lillipali juga. Dan Coach Justin punya alasan. Alasan terkuat adalah kita tahu kita punya Marcelino. Nah, Marcelino ini juga pemain yang sangat mobile. Dia itu cocoknya free roll, jadi kemanapun biarkan dia bermain bebas. Gitu. Jadi jangan kita tempatkan dia di sayap, di depan striker, biarkan dia bebas, dan itu butuh. Dan Marcelino juga tidak selalu 100% perform dan tidak selalu 100% fit. Nah, makanya Coach Justin memasukkan nama Lillipali sebagai pengganti daripada Marcelino Ferdinand jika terjadi sesuatu hal. Nah, karena kita tahu lah Stefano Lillipali ini juga kalau main di Liga Indonesia gacor guys. Dia tidak hanya baik dalam mencetak gol, dia juga baik untuk memberikan assist. Terbukti di beberapa musim Stefano Lillipali adalah salah satu pemain timnas yang mana masih konsisten untuk berkontribusi ke klubnya. Baik itu kemarin di Bali United maupun di Borneo, itu Lillipali dari musim ke musim pasti memberikan kontribusi yang signifikan guys. Justru ketika tidak hadir Lillipali, maka klub itu akan goyang di pertandingan itu guys. Nah, makanya kata Coach Justin, dia bilang Stefano Lillipali ini masih sangat layak ya untuk mendapatkan kesempatan bermain di timnas Indonesia, karena menurut Coach Justin Lillipali ini merupakan pelapis yang sepadan untuk seorang Marcelino di lini tengah guys. Jadi ya ini menarik kita lihat apakah nanti Patrick Kluivert akan memanggil Lillipali apa enggak. Tapi kalau memang betul Lillipali bisa masuk lagi ke timnas, nah ini menarik nih. Berarti betul yang kita bilang tadi. Kan, kalau ke Sintayong dia kenapa nggak manggil Lillipali dan nggak manggil lagi McClough? Ya karena memang umur yang sudah tua, dan sebenarnya bukan tua-tua banget, tapi untuk skema yang ingin diterapkan Coach Sintayong ini sudah terlalu tua gitu. Mungkin fisik gitu, lagi-lagi fisik. Nah, jadi butuh lari, maju mundur. Nah, ini mungkin yang nggak bisa diterapkan oleh kedua pemain ini. Tetapi ketika sudah pindah ke pelatihan dengan masuknya Patrick Kluivert dan juga Dean Lanza dan Alex Pastur, pasti skema dan pola permainan akan berbeda dengan yang diinginkan Coach Sintayong. Nah, ini yang menjadi titik balik, mungkin nanti seorang Lillipali akan dipanggil lagi atau McClough akan dipanggil lagi seperti itu. Apalagi kedua pemain ini udah paham banget culture timnas kita, culture liga kita, culture budaya Indonesia bagaimana, dan juga mereka sudah bisa berbahasa Indonesia, khususnya McClough juga udah lancar banget gitu kan. Nah, ini menarik, pasti ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra pasti akan mengatakan tetap yang memberikan statement tentang bagaimana McClough yang mana dia itu bukan mengejek sih, kayaknya mendiskreditkan Coach Sintayong di beberapa statementnya, walaupun dia sempat minta maaf gitu kan. Ya pokoknya akan diungkit-ungkit lah kejelekan-kejelekan daripada McClough seperti itu. Tapi apapun ceritanya, selagi untuk timnas Indonesia ya kita tetap support lah, baik siapapun yang dipilih sama Patrick Kluivert ke depannya. Maka ketika ada pemain yang kita rasa harus main tapi tiba-tiba nggak dipanggil, kita juga harus
Legowo, kita juga harus tetap dukung timnas Indonesia karena kita yakin pelatih lebih tahu tentang apa yang ia mau. Seperti itu. Nah, ini menarik, kita lihat siapakah nanti pemain-pemain yang akan dipanggil sama Patrick Kluivert dan yang tidak akan dipanggil. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pendapat Coach Sintayong, pendapat Coach Justin tentang Mark Klok dan juga Lily Pali layak untuk membela timnas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.